Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 6. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas materi tentang aplikasi integral. Di sini saya, Hepdianta Masmarmata, dengan NIM 210404062 selaku moderator, dan teman-teman saya, Kevin Siregar, dengan NIM 210404047, dan Farah Amelia Fadilia Putri, dengan NIM 210404052 selaku pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada materi pertama untuk memberikan penjelasan. Baik, saya Farah Amalia dengan NIM 210404052 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pusat massa. Jika sebuah massa M berada pada jarak D dari titik tertentu O, momen massa tersebut terhadap O didefinisikan sebagai MD. Jika beberapa massa M1, M2, hingga Mn berada pada jarak D1, D2, hingga Dn, masing-masing dari titik O, momen total sebagai grup tentang O didefinisikan sebagai M1, D1, ditambah M2, D2, hingga ditambah Mn, Dn. Pusat massa adalah titik D unit dari O di mana semua massa dapat dikonsentrasikan untuk mendapatkan momen total yang sama. Oleh karena itu, D didefinisikan dengan persamaan M1D1 tambah M2D2 hingga tambah MN-Dn sama dengan M1 tambah M2 hingga tambah Mn dikali D. Momen suatu massa adalah ukuran kecenderungannya untuk berputar pada suatu titik. Jauh berat dari titik keseimbangan batang panjang lebih mungkin membuat batang berputar daripada jika berat yang sama ditempatkan di dekat titik keseimbangan. Contoh 1. Menyeimbangkan massa. Pada gambar, massa 5 kg digantung dari batang 0,8 meter di sebelah kanan titik O. Kita lihat bahwa massa 5 kg ini cenderung memutar batang searah jarum jam. Sebuah massa ditempatkan di seberang sisi O akan cenderung memutar batang berlawanan arah jarum jam. Untuk menyeimbangkan batang di O, momen harus sama besarnya tetapi berlawanan dalam tanda. Oleh karena itu, massa 4 kg harus ditempatkan 1 meter di kiri. Jadi, dengan D1 sama dengan 0,8 meter, D2 sama dengan min 1 meter, kita dapat mencari D dengan menyelesaikan persamaan, yaitu 5 tambah 4 dikali D, sama dengan 5 dikali 0,8 tambah 4 dikali min 1, sama dengan 4 dikurang 4, dan hasilnya adalah D sama dengan 0 meter. Sehingga pusat massa kombinasi massa 5 kg dan massa 4 kg berada di O. Contoh 2. Pusat massa dari 3 massa. Sebuah massa 3 gram ditempatkan di koordinat 2,0 pada sumbu X. Massa lain 6 gram ditempatkan pada 5,0 dan massa ketiga 7 gram ditempatkan pada 6,0. Temukan pusat massa dari ketiga massa ini.
Mengambil titik acuan sebagai titik asal, kita menemukan D1 sama dengan 2 cm, D2 sama dengan 5 cm, dan D3 sama dengan 6 cm. Sehingga kita memakai rumus M1D1 tambah M2D2 tambah M3D3 sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 dikali D. Kita substitusikan 3 dikali 2 tambah 6 dikali 5 tambah 7 dikali 6 sama dengan 3 dikali 6, 3 ditambah 6 tambah 7 dikali D. Dan akan didapatkan D sama dengan 4,9 cm. Ini berarti bahwa pusat massa ketiga massa berada di 4,9,0. Contoh 3. Pusat massa plat logam. Metode termudah untuk menemukan pusat massa ini adalah dengan membagi plat menjadi persegi panjang, sebagai ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar. Dengan cara ini, pusat persegi panjang kiri berada di -1,1 dan pusat persegi panjang kanan berada di 2,5,2. Daerah dari persegi panjang kiri adalah 8 inci kuadrat dan persegi panjang kanan adalah 12 inci kuadrat. Sehingga mengambil momen terhadap sumbu Y, kita memiliki 8 dikali -1 tambah 12 dikali 2,5 sama dengan 8 tambah 12 dikali X, di mana X adalah koordinat X dari pusat massa. Sehingga X yang didapatkan ialah 1,1 inci. Sekarang, dengan mengambil momen terhadap sumbu X, kita mendapatkan 8 dikali 1 tambah 12 dikali 2, sama dengan 8 tambah 12 dikali Y, di mana Y adalah koordinat Y dari pusat massa. Sehingga didapatkan Y sama dengan 1,6 inci. Ini berarti bahwa koordinat titik pusat massa adalah 1,1,1,6. Contoh 4. Pusat massa plat tipis dengan integrasi. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, X dikali Y2 kurang Y1 dx, per integral batas atas B, batas bawah A, Y2 kurang Y1 dx, adalah rumus untuk mencari koordinat pusat massa plat tipis X. Untuk rumus yang kedua, Y sama dengan integral atas batas atas B, batas bawah C, Y dikali X2 kurang X1 dy, per integral batas atas D, batas bawah C, dikali X2 kurang X1 dy adalah rumus untuk mencari koordinat pusat massa plat tipis Y. Kemudian masuk ke contoh soal. Tentukan koordinat titik berat plat tipis yang menutupi daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4. Kita bisa menggunakan rumus yang tertera di atasnya, yaitu Y sama dengan batas atas 4, batas bawah 0. Y dikali 2X dy per integral batas atas 4, batas bawah 0, 2X dikali dy. Kemudian akan didapatkan hasilnya 12/5.
Contoh 5. Pusat massa plat segitiga dengan integrasi. Tentukan koordinat titik berat plat segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi A. Pertama-tama kita harus mengatur wilayah di bidang XY. Pilihan yang ditunjukkan pada gambar adalah untuk tempatkan segitiga dengan satu titik di titik asal dan sudut siku-siku pada sumbu X. Karena setiap sisi adalah A, sisi miring melewati titik A, A. Dengan persamaan sisi miring adalah Y sama dengan X. Koordinat X dari sentroid ditemukan dengan menggunakan persamaan X sama dengan integral batas atas A dengan batas bawah 0, XY dx per integral batas atas A batas bawah 0, Y dx. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu dengan X sama dengan 2A per 3. Kemudian untuk koordinat Y, dapat menggunakan persamaan Y sama dengan integral dengan batas atas A, batas bawah 0, Y dikali A kurang X dy per A kuadrat per 2. Maka akan didapatkan koordinat Y sama dengan A per 3. Sehingga koordinat pusatnya adalah 2 per 3A, 1 per 3A. Hasilnya menunjukkan bahwa pusat massa adalah 1 per 3A satuan dari masing-masing sisi yang sama panjang. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pusat massa pada dengan integrasi melanjutkan dari teman saya, Farah Amalia. Jika suatu daerah yang dibatasi oleh sumbu X diputar terhadap sumbu X seperti ditunjukkan pada gambar, elemen vertikal area menghasilkan elemen disk volume. Pusat massa di sebelah pusatnya dan kita dapat menganggap massanya terkonsentrasi di sana. Saat ini tentang sumbu Y dari elemen tipikal adalah X dikali K dikali V kuadrat dx, di mana X adalah dengan momen, K adalah densitas, dan V kuadrat dx adalah volumenya. Jumlah momen elemen dapat dinyatakan sebagai satu kesatuan. Itu sama dengan volume dikalikan kerapatan dikali koordinat X dari pusat volume. Di sini ada dua rumus, yaitu X sama dengan integral dengan batas atas B dengan batas atas A, X kuadrat dx dibagi integral dengan batas atas B, batas bawah A, Y kuadrat dx. Dan untuk Y sama dengan integral dengan batas atas D, batas bawah C, YX kuadrat dy per integral batas atas D, batas bawah C, X kuadrat dy. Lalu selanjutnya lanjut ke soal. Tentukan koordinat titik berat volume yang dihasilkan dengan memutar daerah kuadran pertama di bawah kurva Y kurang 4 kurang X kuadrat tentang sumbu Y yang ditunjukkan pada gambar. Karena kurva diputar terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Koordinat Y adalah Y sama dengan integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0, YX kuadrat dy per integral batas atas 4, batas bawah 0, X kuadrat dy. Lalu dapat hasil akhirnya 4 per 3. Koordinat pusatnya adalah 0,4 per 3 karena X sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh 7, yaitu titik berat kerucut lingkaran siku-siku bagian mesin. Untuk menghasilkan kerucut lingkar yang benar, kita memutar segitiga siku-siku tentang salah satu kakinya, seperti yang terlihat pada gambar. Tempatkan kaki dengan panjang H di sepanjang sumbu X, lalu segitiga siku-siku diputar yang sisi miringnya diberikan oleh Y sama dengan
A per H kali X terhadap sumbu X. Karena itu, X sama dengan integral dengan batas atas H, batas bawah 0, XY kuadrat dx per integral dengan batas atas H, batas bawah 0, Y kuadrat dx. Sehingga dapat hasil akhirnya 3/4H. Titik berat setiap bagian berada pada sumbu pusat 3/4 jalan dari puncak ke basis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai momen inersia. Yang terpenting dalam gerak rotasi suatu benda adalah momen inersianya, yang analog dengan massa benda yang bergerak. Dalam setiap kasus, momen inersia atau massa adalah ukuran kecenderungan benda untuk menolak perubahan gerak. Misalkan sebuah partikel bermassa M berputar pada suatu titik, kita tentukan momen inersianya sebagai md kuadrat, di mana d adalah jarak dari partikel ke titik. Jika sekelompok partikel bermassa M1, M2, hingga Mn berputar pada suatu sumbu, seperti ditunjukkan pada gambar, momen inersia I terhadap sumbu grup adalah I sama M1 D1 kuadrat ditambah M2 kali D2 kuadrat hingga Mn dikali Dn kuadrat, di mana D adalah jarak masing-masing partikel dari sumbu. Jika semua massa berada pada jarak R yang sama dari sumbu rotasi, sehingga momen inersia total sama, kita akan memiliki M1 D1 kuadrat tambah M2 D2 kuadrat ditambah Mn Dn kuadrat sama dengan M1 ditambah M2 ditambah Mn dikali R kuadrat, di mana R disebut sebagai jari-jari girasi atau radius girasi. Kita selanjutnya akan membahas tentang contoh 1, yaitu momen inersia dan jari-jari girasi. Temukan momen inersia dan jari-jari girasi susunan 3 massa, 1 dari 3 gram pada 1/2, 0,2 yang lainnya 5 gram pada 1,0,0, dan yang ketiga dari 4 gram pada 4,0 dengan sehubungan dengan asal jarak dalam cm. Lihat pada gambar. Susunan momen inersianya adalah I sama dengan 3 dikali minus 2 kuadrat ditambah 5 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 4 kuadrat. Kita mendapatkan 81 gram kali cm kuadrat. Jari-jari girasi atau radius girasi ditemukan dari I sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali R kuadrat. Dengan demikian, 81 sama dengan 3 tambah 5 tambah 4 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 81 dibagi 12. R sama dengan 2,6 cm. Oleh karena itu, massa 12 gram yang ditempatkan di 2,6,0 memiliki inersia rotasi yang sama terhadap asal sebagai susunan massa sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, masuk ke contoh 2, momen inersia pelat. Jika sebuah pelat datar tipis yang menutupi daerah dibatasi oleh kurva-kurva fungsi, Y1 sama dengan F1 kali X, Y2 sama dengan F2 kali X, dan garis XA dan XB seperti ditunjukkan pada gambar, momen inersia pelat ini terhadap sumbu Y diberikan oleh jumlah dari momen inersia elemen individu. Massa setiap elemen adalah K kali Y2 kurang Y1 dx, di mana K adalah massa persatuan luas dan Y2 kurang Y1 dx adalah luas elemen. Jarak elemen dari sumbu Y adalah X. Mewakili jumlah ini sebagai integral, kita memiliki Y sama dengan K dikali integral batas atas B dengan batas bawah A, X kuadrat dikali Y2 kurang Y1 dx. Untuk mencari girasi pelat terhadap sumbu Y, RY pertama cari momen inersia, lalu dibagi dengan massa pelat, dan ambil akar kuadrat dari hasilnya. Dengan cara yang sama, momen inersia pelat tipis terhadap sumbu X dibatasi oleh X1 sama dengan G1 kali Y, dan X2 sama dengan G2 kali Y seperti ditunjukkan pada gambar. Ix sama dengan K dikali integral dengan batas atas D, batas bawah C, Y kuadrat dikali X kuadrat kurang X1 dy. Kita menemukan jari-jari girasi pelat terhadap sumbu X, Rx dalam hal yang sama seperti yang ditemukan dalam sumbu Y. Temukan momen inersia dan jari-jari girasi pelat yang menutupi daerah tersebut.
dibatasi oleh Y sama dengan 4X kuadrat, X sama dengan 1, dan sumbu X terhadap sumbu Y. Kita menemukan momen inersia pelat ini seperti pada gambar sebagai berikut. Y sama dengan K dikali integral dengan batas atas 1 dan atas bawah 0, X kuadrat Y dx. Dan kita mendapatkan hasil akhirnya itu 4K per 5. Untuk menemukan jari-jari girasi atau radius girasi, pertama-tama kita menentukan massa pelat. M sama dengan K dikali integral dengan batas atas 1, batas bawah 0, Y dx sama dengan K dikali integral batas atas 1, batas bawah 0, 4X kuadrat dx. Lalu kita mendapat hasil akhirnya RY yaitu 4K per 3. Lalu kita mencari R-nya yaitu R kuadrat Y sama dengan Y per M. Dan kita mendapatkan hasil akhirnya 3 per 5. RY sama dengan akar 3 per 5. Itu akar 15 per 3. Sama dengan 0,775. Oleh karena itu, jika semua massa pelat berada pada jarak 0,775 dari sumbu Y, momen inersia terhadap sumbu Y sama dengan momen inersia pelatnya. Selanjutnya, contoh 3, momen inersia pelat segitiga. Tentukan momen inersia pelat segitiga siku-siku dengan sisi A dan B terhadap sisi B. Asumsikan bahwa K sama dengan 1. Menempatkan segitiga seperti yang ditunjukkan pada gambar, kita melihat bahwa persamaan sisi miringnya adalah Y sama dengan A per B dikali X. Momen inersianya adalah IX sama dengan integral batas atas A dan batas bawah 0 Y kuadrat dikali B kurang X dy. Lalu kita mendapatkan hasilnya BA pangkat 3 per 12. Lalu kita masuk ke contoh 4, momen inersia benda padat. Di sini terdapat dua rumus untuk menentukan momen inersia padatan terhadap sumbu Y dan sumbu X, yaitu Y sama dengan 2πk dengan dikali integral dengan batas atas B dan batas bawah A, Y kuadrat dikurangi 1 X pangkat 3 dx. Dan IX sama dengan 2πk dikali integral dengan batas atas D dan batas bawah C dikali X kuadrat dikurang X1 dikali Y3 dy. Rumus tersebut akan dipakai di contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya, Ebdiantama Simarmata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Temukan momen inersia dan jari-jari girasi terhadap sumbu X dari padatan dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y pangkat 3 sama dengan X, dengan Y sama dengan 2, dan sumbu Y terhadap sumbu X. IX sama dengan IX sama dengan 2πk dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, X2 kurang X1, Y pangkat 3 di Y. Sama dengan 2πk dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Y pangkat 3 kali Y pangkat 3 di 2πk kali 1/7 pangkat kali Y pangkat 7 dengan batas atas 2 dengan batas 0 dan hasilnya 256 πk pangkat 7. Untuk mencari M sama dengan 2πk dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. X, Y, dy. Sama dengan 2πk batas atas 2 dan batas bawah 0, Y pangkat 3 kali Y, dy, sama dengan 2πk kali 1/5 kali Y pangkat 5 dengan batas atas 2 dan batas 0, dan menghasilkan 64πk pangkat 5. Dan untuk mencari R-nya, Rx pangkat 2 sama dengan 256 πk per 7 kali 5 per 64 πk sama dengan 20/7. Dengan R pangkat X kuadrat sama dengan I pangkat X, IX per M. Rx sama dengan 27 sama dengan, kalau disederhanakan lagi,
2/7 akar 35 dan disederhanakan dalam bentuk desimal sama dengan 1,69. Lanjut ke contoh 5, momen inersia piringan padat. Sebagaimana dicatat di awal bagian ini, momen inersia penting ketika mempelajari rotasi suatu benda. Benda-benda yang momen inersianya penting adalah piringan padat. Menemukan momen inersia piringan terhadap sumbu dan masanya, kami memutar daerah yang dibatasi oleh sumbu X sama dengan R dan Y sama dengan B terhadap sumbu Y. Kemudian masuk ke dalam rumus, Y sama dengan 2 pika dengan batas atas R dan batas bawah 0. Y2 kurang Y1 X pangkat 3 dx sama dengan 2 pika dengan batas atas R dan batas bawah 0, B kali X pangkat 3 dx, dan sama dengan 2 pi KB dengan batas atas R dan batas bawah 0, X pangkat 3 dx, di mana Y2 kurang Y1 sama dengan B kurang 0 sama dengan B. Dan hasil akhirnya yaitu Pi kali K kali B kali R pangkat 4/2. Massa piringan adalah K sama dengan Pi kali R kuadrat kali B. Dengan menulis ulang ekspresi untuk IY, kita punya IY sama dengan Pi K kali B kali R kuadrat per Baik, saya akan melanjutkan materi 26.6, pengaplikasian lain. Ketika kita mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan dalam memegangkan pegas, hal pertama yang diketahui adalah bahwa semakin banyak pegas diregangkan, semakin besar gaya yang diperlukan untuk memegangkannya. Namun, jika kita memegangkan pegas sejauh delta X, di mana kita menganggap batasnya sebagai delta sama dengan 0, gaya dapat dianggap mendekati konstanta di atas delta X. Dengan demikian, usaha dapat dinyatakan sebagai integral tertentu dalam bentuk di mana fx adalah gaya sebagai fungsi dari jarak pegas diregangkan. Jika pegas diregangkan x satuan dari panjang normalnya, maka fx sama dengan kx. Dari kondisi yang dinyatakan untuk pegas tertentu, nilai k dapat ditentukan. Jadi W sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx adalah rumus untuk mencari kerja total yang dilakukan dalam meregangkan pegas. Di sini, A dan B adalah jumlah awal dan akhir pegas diregangkan dari panjang alaminya. Contoh 1. Usaha yang dilakukan meregangkan pegas. Sebuah pegas dengan panjang alami 12 inci membutuhkan gaya 6 pounds untuk meregangkannya 2 inci. Temukan pekerjaan yang dilakukan dalam meregangkannya 6 inci. Dari hukum Hooke, kita menemukan konstanta K untuk pegas dengan menggunakan fx sama dengan kx, di mana fx adalah 6 dan X adalah 2, sehingga didapat K sama dengan 3 pounds per inci. Kemudian, karena pegas akan diregangkan 6 inci, A sama dengan 0, di mana belum meregang, dan B sama dengan 6, lebih panjang 6 inci dari panjang normalnya. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan pada pegangan ini adalah W sama dengan integral dengan batas atas 6, batas bawah 0,
3x dx sehingga didapat W sama dengan 54 pounds inci. Contoh 2. Usaha yang dilakukan dalam memindahkan alfa partikel. Carilah kerja yang dilakukan ketika dua partikel masing-masing Q sama dengan 0,32 A kolom bergerak hingga terpisah 10 nanometer jika awalnya terpisah sejauh 1 meter. Dari informasi yang diberikan dapat diketahui Q sama dengan 0,32 A kolom, di mana sama dengan 0,32 kali 10 pangkat min 18 kolom. Dan C sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Karena partikel mulai terpisah 1 meter dan dipindahkan ke jarak 10 nanometer, A sama dengan 1 meter dan B sama dengan 10 kali 10 pangkat 9 meter, di mana sama dengan 10 pangkat min 8 meter. Maka usaha yang dilakukan adalah untuk mencari usaha ini dapat menggunakan rumus W sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx, di mana fx sama dengan K dikali Q1, Q2 per X kuadrat. Maka W sama dengan batas atas integral dengan batas atas 10 pangkat min 8 dengan batas bawah 1, 9 dikali 10 pangkat 9 kali 3,2 kali 10 pangkat min 19 kuadrat. Karena Q1 dan Q2 memiliki nilai yang sama, per X kuadrat dx. Dan akan didapatkan W sama dengan min 9,2 kali 10 pangkat min 20 Joule. Contoh 3. Usaha yang dilakukan dalam menggulung kabel. Cari kerja yang dilakukan dalam menggulung 60 kaki kabel 100 kaki yang beratnya 4 pounds per feet. Pertama, kita biarkan X menunjukkan panjang kabel yang telah dililitkan setiap saat. Maka gaya yang diperlukan untuk menaikkan sisa kabel sama dengan berat kabel yang belum dililit. Berat ini adalah produk dari panjang kabel yang tidak dililitkan, yaitu 100 kurang X, dan beratnya persatuan panjang 4 pounds per kaki, atau Fx sama dengan 4 dikali 100 kurang X. Karena kabel sepanjang 60 kaki harus dililitkan, A sama dengan 0, di mana belum ada yang dililitkan, dan B sama dengan 60 kaki. Maka usaha yang dilakukan adalah W sama dengan integral dengan batas atas 60, batas bawah 0, 4 kali 100 kurang X dx. Maka akan dihasilkan W sama dengan 16,8 kaki kali pounds. Baik, saya akan melanjutkan untuk contoh keempat, yaitu kekuatan karena tekanan cairan. Tahapan kedua dari integrasi bagian ini berkaitan dengan gaya akibat tekanan cairan. Gaya pada area A pada kedalaman H dalam cairan bermassa jenis W adalah F sama dengan WH kali A. Mari kita lihat bahwa plot yang ditunjukkan pada gambar di samping tersebut. Terendam air secara vertikal menggunakan integrasi yang menjumlahkan gaya-gaya pada elemen-elemen luas. Gaya total pada plat diberikan oleh F sama dengan W integral dengan batas atas B dan batas bawah A, LH DH. Baik, kita akan lanjut ke contoh keempat, yaitu sebuah pintu persegi
persegi panjang vertikal sebuah bendungan memiliki lebar 5,00 kaki dan tinggi 4,00 kaki. Temukan gaya pada pintu air jika tepi atasnya berada 3,00 kaki di bawah permukaan air dengan W sama dengan 62,4 pound per feet pangkat 3. F sama dengan 62,4 integral dengan batas atas 7 dan batas bawah 3, 5 kali H DH. Hasilnya 312 integral dengan integral batas atas 7 dan batas bawah 3 H kali DH. Lalu 156 H pangkat 2 dengan batas atas 7 dan batas bawah 3 menghasilkan 156 kali 49 kurang 9 dan hasil akhirnya yaitu 6.240 pound. Lanjut. Contoh kelima yaitu gaya di ujung tangki air. Ujung vertikal tangki penuh air berbentuk segitiga siku-siku. Persamaan garis OA adalah Y sama dengan setengah X. Berapakah gaya pada ujung tangki dengan W sama dengan 9.800 Newton per meter pangkat 3. F sama dengan 9.800 integral dengan batas atas 2 dengan batas bawah 0. 4 kali 4 kurang X kali Y dy. Sama dengan 9.800 integral 2 dengan batas atas 2, batas bawah 0, 4 kurang dy kali Y dy. Sama dengan 19.600 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, 2 kali Y, 2Y sama kurang Y kuadrat dy. Sama dengan 19.600 kali 1 Y kuadrat kurang 1/3 Y pangkat 3 dengan batas 2, dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Dan menghasilkan hasil akhirnya yaitu 26.000 Newton. Selanjutnya contoh ke-6, nilai rata-rata fungsi. Kecepatan V, sebuah benda yang jatuh di bawah pengaruh gravitasi sebagai fungsi waktu T dalam sekon diberikan oleh sama dengan 32 T. Berapakah kecepatan rata-rata benda terhadap waktu selama 3 sekon pertama? Nilai rata-rata fungsi Y terhadap X dari X sama dengan A ke X sama dengan B diberikan oleh Y AV sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A Y dx per B kurang A. Lalu untuk VAX-nya sama dengan integral batas atas 3 dan batas bawah 0 V dt per 3 kurang 0 sama dengan integral batas atas 3 batas bawah 0 32 T dt per 3 kali 0 3,0 sama dengan 16 T kuadrat per 3 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 hasil akhirnya yaitu 42 foot per second. Masuk ke contoh ketiga, nilai rata-rata daya listrik. Contoh ketujuh, nilai rata-rata daya listrik. Daya P dalam W yang dikembangkan dalam resistor tertentu sebagai fungsi dari arus I dalam ampere adalah P sama dengan 6,0 I kuadrat. Berapakah daya rata-rata terhadap arus ketika arus berubah dari 2 ampere menjadi 5 ampere? Dalam hal ini kita mencari nilai rata-rata fungsi P dari I sama dengan 2 ampere ke I sama dengan 5 ampere. Nilai rata-rata P ini adalah PAV sama dengan integral batas atas 5 dan batas bawah 2 PDI per 5 kurang 2 sama dengan 6 integral batas atas 5 dan batas bawah 2 I kuadrat dt per 3 dengan 2 I pangkat 3 dengan batas atas 5 dan batas bawah 2. Dan hasil akhirnya yaitu
78 watt. Demikianlah materi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6 yang membahas tentang integral. Tapi sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak menyebutkan teman saya yang bernama Jeremy pada saat ini tidak dapat hadir dalam presentasi kali ini. Sebelumnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.